menjumpai Anda edisi Sabtu 1 Juli 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, memperingati Hari Bayangkara ke-77 dengan tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Indonesia Maju. Peringatan ini mewujudkan persatuan masyarakat, Polri, dan TNI agar terciptanya Pemilu Damai Indonesia Maju. Kapolres Mandeling Natal AKBP Reza Khairul Akbar Siddiq selaku investor upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang dilaksanakan di perhelatan Masjid Agung Nur Alan Nur Panyabungan. Peringatan Hari Bayangkara tahun 2023 mengambil tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Indonesia Maju. Tema ini merupakan terwujud semangat dari elemen masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu agar berlangsung secara damai. Kapolres Mandeling Natal AKBP Reza Khairul Akbar Siddiq mengatakan Polres Mandeling Natal siap mengawal proses pemilu damai dan dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk daerah kita. Rangkaian peringatan Hari Bayangkara ini juga Polres Mandeling Natal menggelar berbagai kegiatan seperti bakti sosial, gotong royong, membersihkan rumah ibadah, bedah rumah warga, dan ziarah ke makam anggota Polri yang telah gugur. Kita mempersiapkan ya untuk kegiatan di tahun politik ya, untuk diawali dengan pileg, kemudian pilpres, ya, diakhiri dengan pilkada. Intinya kita pasti akan siap untuk mengamankan pemilu ya, dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik ya, dan tetap menjaga konsistensitas Kamtipmas selama pelaksanaan pesta demokrasi. Di puncak acara peringatan Hari Bayangkara ke-77 ini juga menggelar syukuran yang diawali pemotongan nasi tumpeng yang dilaksanakan di pendopo Masjid Agung Nur Alan Nur Panyabungan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77, Polres Toba melaksanakan upacara bersama dengan Forkopimda Kabupaten Toba di halaman Mako Polres Toba. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib menyampaikan amanat Kapoldasu yang berterima kasih kepada seluruh personel Polri, khususnya jajaran Polda Sumatera Utara yang telah bekerja maksimal dalam memelihara Kamtipmas melaksanakan penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Usai pelaksanaan upacara tersebut, Polres Toba menampilkan persembahan peragaan dari polisi cilik yang ditampilkan oleh SD swasta Katolik Francisco Balige, dan selanjutnya acara dilanjutkan dengan bakti sosial, penyerahan bedah rumah warga yang kurang mampu bersama Forkopimda Kabupaten Toba. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77 kali ini, Polres Toba melakukan kegiatan yang benar-benar untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai kegiatan bakti sosial dalam pengabdian. Hal tersebut dapat diwujudkan pada saat ini dengan melaksanakan bakti sosial seperti bedah rumah warga yang kurang mampu yang saat ini akan kita serahkan langsung kepada pemilik rumah tersebut. Polres Toba memiliki visi dan misi saat ini untuk lebih dekat lagi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Polri Presisi yang mewujudkan memelihara Kamtipmas melaksanakan penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Perayaan HUT yang ke-77 Bayangkara ini memang sudah perintah pimpinan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Jadi banyak selain bukan hanya bedah rumah ya, tapi banyak seperti pembersihan tempat ibadah dan situs-situs yang ada di Toba khususnya kita bersihkan semua. Namun dalam rangka kegiatan bedah rumah ini juga kita sudah mensurvei semuanya mana yang layak. Dan kegiatan bedah rumah ini kami inginnya bahwasanya kegiatan ini bukan hanya pada saat ini saja, tapi ada kerjasama antara stakeholder seperti Pemda ataupun TNI. Mudah-mudahan kegiatan yang menurut kita mulia ini bisa dilanjutkan ke depannya lebih baik lagi. Sementara itu, pada kesempatan warga penerima manfaat bedah rumah, Parman Simangunsong dengan rasa harunya menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Polres Toba yang telah memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang kurang mampu.
Hari Bayangkara pada 1 Juli setiap tahunnya merupakan peringatan ulang tahun Kepolisian Indonesia atau Polri. Pada tahun ini Hari Bayangkara memasuki usia ke-77 tahun. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen untuk mengenang berdirinya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, tetapi juga untuk merayakan peranan penting oleh kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga halnya pada upacara HUT Bayangkara yang digelar di lapangan Serbaguna Tarutung pada pagi tadi dengan Inspektur Upacara Kapolres Taput AKBP Johnson Sianturi yang diikuti oleh seluruh personil Polres Taput, unsur TNI, Satpol PP, pelajar, serta unsur dari anggota pramuka. Pada tahun ini memperingati Hari Bayangkara 2023 mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas, di mana dalam tema ini menggambarkan komitmen Polri dalam beradaptasi dengan perkembangan yang semakin pesat, serta mengajak masyarakat untuk menjadi cerdas dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pada peringatan Hari Bayangkara seperti halnya di Taput, tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga digelar dengan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan publik kepada masyarakat, di mana hal tersebut sejalan dengan tema semangat pengabdian Polri kepada masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Sementara itu, pada perayaan Hari Bayangkara, Polri juga memberikan penghargaan bagi anggota yang berprestasi dan telah berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selamat Hari Bayangkara yang ke-77 tahun 2023 dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai itu Indonesia Maju. Semoga kepolisian negara Republik Indonesia pada umumnya dan secara khusus Polres Taput Utara semakin presisi dan dicintai masyarakat. Kiranya Polres Taput Utara selalu diberkati Tuhan dimanapun bertugas. Bupati Taput Nixon Nababan dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat Hari Bayangkara Polri ke-77 tahun 2023. Semoga Polri jaya dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian, dan semoga Polri selalu dicintai rakyat Indonesia. Pemirsa, melalui Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, institusi Polri diingatkan untuk selalu kuat menjalankan tugas-tugas penegakan hukum, termasuk mendukung keamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Jajaran kepolisian di seluruh daerah mencermati arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan pada upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 yang jatuh pada 1 Juli hari ini. Pidato Presiden yang dibacakan Kapolres Nias AKBP Lutfi di halaman Mapolres Nias di Gunung Sitoli hari ini menekankan sejumlah hal terkait kepolisian Republik Indonesia yang setiap saat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan turut diawasi kinerjanya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kepolisian wajib memelihara keamanan dan ketertiban serta wajib menegakkan hukum secara adil. Khusus memasuki tahapan pemilu, kepolisian diminta untuk melakukan inovasi mengantarkan pemilu damai menuju Indonesia maju. Menyikapi arahan Presiden, itu pihak kepolisian Resort Nias ini bertekad memaksimalkan pelaksanaan fungsi Badan Pembinaan Keamanan Masyarakat atau Babin Kamtibmas, mengajak warga selalu menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Selanjutnya bersinergi dengan pemerintah daerah membenahi akses infrastruktur pada sejumlah pelosok yang kurang memadai dan rentan dapat menghambat pendistribusian logistik pemilu nantinya. Kami sampaikan bahwa di tahapan-tahapan awal ini kami sudah mulai mengedepankan personil-personil kami untuk bersentuhan khususnya dengan masyarakat maupun bakal calon, di mana Babin Kamtibmas, fungsi intelijen ini kami kedepankan. Sehingga kita bisa menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menyelenggarakan pemilu ini benar-benar berkualitas nanti ke depannya. Sehingga tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Itu harapannya. Sejumlah personil Polri di daerah ini telah mulai menghimpun data terkait pemetaan kawasan rawan dalam pemilu nantinya. Sementara dalam meraih tingkat partisipasi masyarakat pada agenda prioritas nasional yakni pemilu 2024, Polri mendukung penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi pendidikan politik dan kepemiluan yang melibatkan kelompok komunitas dan pemilih pemula seperti kalangan pelajar.
Peringati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77, aparat kepolisian Polres Langkat menggelar kegiatan bakti sosial dan bedah rumah warga yang tidak layak huni. Bakti sosial dan bedah rumah ini langsung dipimpin oleh Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang dan Wakapolres Langkat Kompol Henry Dinka Barus beserta jajaran dan Ibu Bayangkari. Kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT Bayangkara ini dilakukan dalam bentuk penyerahan kursi roda bagi warga penderita saraf terjepit dan pengguna alat bantu pendengaran. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan di Puskesmas Kelurahan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sembari menyalurkan sembako kepada warga duafa dan anak yatim. Tidak hanya itu, jajaran Polres Langkat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Faisal Rahmat Hussein Simatupang dan Nyonya Widya Faisal juga melakukan bedah rumah warga yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Turut hadir dalam kegiatan bakti sosial dan bedah rumah Camat Hinai dan Ramil 9 Kecamatan Hinai, serta jajaran kepolisian seperti PJU Polres Langkat, Kasidokes, Kanit Reskim, Polsek Hinai, pengurus Bayangkara, Polres Langkat, serta Ibu Bayangkari. Pemberian kursi roda ini dilakukan dengan cara menjemput langsung ke warga yang mengalami saraf terjepit dan memberikan kartu Indonesia Sehat, serta para warga yang akan menerima paket sembako dari Polres Langkat. Tidak hanya itu, bedah rumah ini juga dilakukan oleh jajaran Polres Langkat, mulai dari merumbuhkan dan membangun kembali rumah warga sehingga menjadi layak huni. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Banjir bandang setinggi 50 cm yang mengakibatkan rumah warga tergenang terjadi di Jalan Sabam Sirait, Desa Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Berdasarkan informasi warga, banjir tersebut dikarenakan hujan terus-menerus mulai kemarin hingga dini hari tadi belum juga mereda. Banjir itu terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur lokasi itu. Terlihat sejumlah warga setempat membantu sejumlah pengendara sepeda motor yang mogok. Ketika mereka berjalan menuju lokasi sepeda motor yang mogok, tampak ketinggian air sudah mencapai lututnya atau sekitar 50 cm. Akibat banjir ini tidak sedikit warga harus menguras air yang menggenangi rumah mereka hingga ada yang mengungsi ke desa lainnya. Salah seorang warga Sahata Sitorus mengaku sebelumnya banjir bandang ini telah sering terjadi dalam 4 tahun terakhir dan dalam 1 tahun bisa terjadi 2 kali apabila curah hujan tinggi. Sahata juga mengungkapkan bahwa warga menduga banjir tersebut diakibatkan ada bangunan drainase tanggul air yang rusak hingga mempersempit jalur air mengalir di daerah Jalan Biusgo Barat, Desa Lumban Sitorus. Warga pun kesal meskipun telah sering terjadi hingga saat ini belum pernah ada tindakan perbaikan dari pemerintah setempat. Juga Pak, jalan yang di Biusgo Barat sana drainasenya sudah sempit, jadi nggak sanggup lagi airnya diterima. Ya 2 kali setahun, sekali setahun terjadilah banjir kayak gini Pak. Belum ada upaya untuk memperbaiki gitu Pak, itu. Upaya dari pemerintah maksudnya apa Pak? Ya belum ada, yang saya tahu belum ada Pak. Sementara itu, Camat Parmaksian Ronald Sirait mengatakan pihaknya telah memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya melaporkan peristiwa banjir bandang tersebut. Ronald juga menyebutkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab banjir bandang tersebut. Namun banjir bandang tersebut tidak menelan korban jiwa. Materi atau kerugian materi memang masih belum kita data secara pasti, tapi memang tadi juga saya sudah minta perangkat desa kita mulai nanti sudah bergerak bersama dengan juga Tagana. Kebetulan juga Tagana kita ada di sini dan juga terima kasih Tagana kita juga sudah langsung menyampaikannya ke pimpinan, dan tadi juga dari pimpinan kita diminta untuk memonitor dan juga standby. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Desa Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba mendapat respon cepat dari pihak pemerintah Kabupaten Toba.
Bupati Toba, Poltak Sitorus langsung meninjau lokasi banjir bandang tersebut dan mengunjungi warga yang terkena dampak dari banjir tersebut. Situasi banjir hingga hari ini belum juga surut dan area persawahan juga masih tergenang air. Warga pun masih melakukan pembersihan di area lingkungan perumahannya masing-masing. Pihak pemerintah Kabupaten Toba saat ini tengah berusaha untuk memperingan beban masyarakat yang terkena dampak dengan mendirikan dapur umum dari Dinas Sosial untuk dapat melayani warga untuk makan sehari-hari hingga suasana banjir mereda dan dapat terkendali. Pemerintah Kabupaten Toba juga saat ini telah mengirimkan alat berat ke lokasi banjir bandang yang diduga sebagai salah satu faktor penyebabnya untuk dapat bekerja dalam perbaikan drainase tanggul yang roboh. Salah satu juga faktor banjir bandang tersebut selain curah hujan yang tinggi juga disebabkan masih adanya masyarakat yang mendirikan bangunan di badan tanggul parit yang membuat aliran air yang mengalir tidak sesuai dengan debitnya. Hari ini kita akan berikan bantuan sosial, kita buat ada juga dapur umum, alat akan kita kirim, tetapi untuk pencegahan, untuk mengatasi masalah ini, harus kerjasama. Tidak boleh ada bangunan di atas badan sungai. Ini yang kita minta, nanti kita akan kumpulkan masyarakat, kita akan bicarakan ini, ada camat juga di sini, ada sekdes, supaya ini sama-sama kita atasi. Poltak juga berharap nantinya masyarakat dikumpulkan untuk melakukan diskusi dalam penanganan banjir bandang tersebut yang dapat memberikan solusi untuk hal ini. Penyembelihan hewan kurban selain untuk menghilangkan sifat kehewanan di dalam diri manusia juga menjadi momentum berbagai terhadap sesama. Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Sumut dari fraksi PAN, Yahdi Khoir Harahap, pada pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah yang dilaksanakan di 6 lokasi berbeda, seperti Masjid Taqwa Indrapura, Kecamatan Batubara, Masjid Salman Al-Farisi, Desa Titipayung, Air Putih, Batubara, Masjid Al-Mukhlisin, Desa Titipayung, Batubara, Kota Tanjung Balai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dan terakhir hari ini di DPW PAN Sumut. Lebih lanjut, Yahdi Khoir harap mengatakan penyembelihan hewan kurban selain untuk menghilangkan sifat kehewanan di dalam diri manusia, juga menjadi momentum berbagi terhadap sesama. Apalagi saat ini banyak umat hidupnya dalam situasi prihatin. Momentum Hari Raya Idul Adha ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan empati dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat. Sehingga dari itu solidaritas sosial menjadi lebih kuat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling memberikan kemanfaatan kepada manusia. Kurban atau pelaksanaan kurban ini menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa kita berbuat yang terbaik dalam rangka berjuang membangun kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Karena dengan adanya kurban ini tentu ini adalah semangat bagi kita untuk terus berjuang bagaimana menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ini adalah sebuah semangat untuk senantiasa memperjuangkan itu. Dalam kesempatan itu, sebelum penyembelihan, petugas dari Dinas Perikanan dan Peternakan Batubara memastikan bahwa hewan kurban yang disalurkan dalam keadaan sehat karena telah melewati serangkaian tahapan pengecekan kesehatan oleh sejumlah pihak. Dimulai dari sentra ternak, lapak penjualan atau ketika masih hidup, hingga pemotongan dan distribusi setelah pemotongan. Pengawasan ditujukan untuk memastikan kesehatan hewan dan kecukupan syarat hewan untuk dikurbankan. Kami dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batubara mulai melakukan pengawasan dan monitoring hewan kurban di setiap wilayah kecamatan mulai tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni selama 3 hari. Kami akan terus melakukan beberapa titik pengawasan dari setiap kecamatan yang ada di Batubara.
Untuk merumuskan kebijakan pemungutan perhitungan suara tentang PKPU 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan rapat fokus group discussion atau FGD yang diikuti oleh perwakilan partai politik, peserta pemilu, pihak keamanan, serta media massa. FGD dibuka Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Salah seorang perwakilan partai, Said Hadi, mengatakan kegiatan seperti FGD ini sangat baik dilakukan agar semua keluhan dan kendala dari peserta pemilu dapat ditampung dan bisa disampaikan ke KPU RI. Dalam FGD yang berlangsung lebih kurang 2,5 jam itu, salah satunya adalah dalam perhitungan suara agar membagi dalam 2 panel. Dan untuk Ketua PPS bertugas sebagai koordinator dari 2 panel tersebut. Sementara untuk petugas PPS diusulkan agar ditambah. Kesemua usulan yang disampaikan seluruh peserta yang hadir menjadi catatan pihak KPU Kabupaten Deli Serdang dan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi dan nantinya akan diteruskan ke KPU RI. Harapan kita hal-hal semacam ini, forum diskusi ini sebaiknya nanti lebih diadakan kembali, tentunya sebagai masukan daripada lembaga partai politik untuk mengetahui juga apa-apa draft aturan daripada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perhitungan suara dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami dari partai politik ini sangat baik dan kami ucapkan terima kasih. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar mengatakan bahwa FGD adalah upaya KPU memberikan ruang diskusi kepada peserta pemilu 2024 untuk merumuskan tahapan perhitungan suara. FGD bertujuan untuk memberikan masukan yang dijadikan hasil rekomendasi yang akan nantinya disampaikan ke KPU RI. Jadi terkait rancangan PKPU Tungsura untuk pemilu 2024. Tujuannya adalah yang pertama tentu kita menerima masukan ataupun kritik terkait rancangan PKPU Tungsura yang sudah dirancang oleh KPU RI ini, Bang. Tugaskan partai pun belum tentu. Sampaikan peserta FGD dicatat dan akan disampaikan ke KPU Provinsi serta akan diteruskan ke KPU Republik Indonesia. Memasuki tahun ajaran baru 2023-2024 seharusnya menjadi berkah bagi penjual perlengkapan sekolah, baik alat tulis maupun seragam sekolah. Pasalnya banyak konsumen yang membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya yang menempuh pendidikan baru atau mengganti perlengkapan lama. Seperti halnya di pasar tradisional Balige, Kabupaten Toba, penjualan perlengkapan sekolah mengeluhkan turunnya omset penjualan mereka hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Salah seorang pedagang, Johnson Siagian, mengatakan penjualan tahun ini juga jauh menurun dari tahun lalu dikarenakan tidak serentaknya jadwal masuk sekolah pada ajaran baru. Puncak masyarakat ramai datang membeli perlengkapan sekolah, yakni 1 minggu sebelum jadwal masuk sekolah, dengan mayoritas membeli orang tua murid anaknya yang ingin masuk SMA, dan untuk perlengkapan sekolah SD dan SMP banyak konsumen yang membeli pada bulan Juni lalu. Pihaknya melengkapi keperluan sekolah dari kaki sampai kepala untuk SD hingga SMA dengan variasi harga seperti buku tulis mulai dari harga Rp60.000 hingga Rp180.000. Namun hingga saat ini omset penjualan masih di bawah target penjualan seperti tahun lalu. Akan tetapi Johnson masih merasa optimis bahwa dagangannya akan dapat terjual hingga hari libur terakhir. Harga alat-alat sekolah seperti buku ini, Bu, Pak, kira-kira harganya seperti apa saat ini? Naik ya? Ada berapa? 20%. 20% ya? Oke. Makanya penjualan juga sepi. Ada yang harga 120, ada 140, ada juga yang murah, yang 70 sampai 60 ribu ada, tapi itu yang 100 lembar. Itu biasanya itu merek Kiki 180 sampai 180-an lah. 180-an ya? Itu harga jual loh, bukan harga modal.
Sementara itu, salah seorang pembeli Asima Simamora mengatakan untuk kelengkapan peralatan sekolah di pasar tradisional Balige masih mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini pembeli tampak masih sepi, tidak seperti tahun lalu jika mulai pada bulan Juni masyarakat telah ramai datang untuk membeli peralatan sekolah ke pasar tradisional Balige ini. Asima mengaku bahwa hal tersebut dikarenakan hari libur panjang yang mempengaruhi minat para pembeli. Kalau untuk buku ini kan itu kayak manapun tetap harus kita sediakan kan, walaupun mungkin seperti tadi situasinya masih sepi karena saya lihat kurikulum sekarang nggak sama masuknya. Dulu kan serentak gitu masuk ya, mau negeri mau swasta, sekarang enggak gitu kan, jadi berbeda, ada yang masuk tanggal 3, ada tanggal 10, ada tanggal 17. Jadi memang agak sepi saya lihat kalau untuk tahun ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Libur panjang suasana Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah sangat dirasakan masyarakat dan dimanfaatkan sebagai ajang untuk berlibur dengan keluarga. Di Kabupaten Langkat, ratusan pengunjung memadati lokasi wisata air terjun yang berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Lokasi wisata air terjun berada tidak jauh dari pemandian alam Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan yang indah oleh batu besar menghiasi yang membuat lokasi ini begitu indah dan cantik untuk berfoto selfie. Tidak salah kalau lokasi air terjun ini begitu banyak didatangi oleh pengunjung. Untuk mandi di air terjun, para pengunjung harus antri karena lokasinya tidak begitu luas. Menuju lokasi air terjun ini, pengunjung harus berhati-hati berjalan di batu besar karena licin. Sambil menunggu antrian, para pengunjung memanfaatkan waktu untuk berfoto dengan latar bebatuan besar, tersusun teratur, ditambah lagi hutan yang begitu indah dikelilingi air terjun. Debbie salah seorang pengunjung mengatakan air terjun ini percaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lokasi air terjun ini sangat indah, kedepannya akses jalan ini harus lebih baik agar pengunjung lebih mudah ke lokasi air terjun tersebut. Air terjunnya gimana, cantik? Air terjunnya cantik. Ini kan rame-rame kemari. Ini bebatuan nggak takut nih jatuh? Nggak licin kok batunya. Karena bisa menghilangkan pegal-pegal tadi, ingin mencoba gitu ya? Jadi harapannya apa nih tentang wisata Tangkahan ini, air terjun Tangkahan ini? Harapannya dicantikan lagi tempatnya, biar pengunjung merasa nyaman datang kemari. Jika Anda berlibur ke lokasi wisata pemandian alam Tangkahan, tidak salah untuk mencoba wisata air terjun yang berada tidak jauh dari lokasi pemandian. Dijamin Anda tidak akan kecewa. Pemirsa, Taman Wisata Iman atau TWI Dairi adalah sebuah kawasan wisata rohani di Sitinjau, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kawasan wisata ini tidak hanya terdiri dari rumah ibadah dari 6 agama yang ada di Indonesia, melainkan juga wahana wisata alam, sungai, dan juga fasilitas penunjang lainnya. Taman Wisata Iman Dairi dibangun pada tahun 2001 sampai 2003 di atas lahan seluas 130.000 meter persegi dan diprakarsai oleh mantan Bupati Dairi, Master Parulian Tumangkor. Gagasan itu diwujudkan melalui dialog bersama dengan seluruh tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi. Hasil dari dialog tersebut diperoleh berupa penetapan lokasi pembangunan Taman Wisata Dairi, yaitu di daerah perbukitan Sitinjau yang banyak ditumbuhi hutan pinus dan sangat cocok untuk tempat wisata rohani. TWI bukan hanya mewakili salah satu agama saja, melainkan semua agama, di mana di dalamnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah bagi pemeluk agama masing-masing. Mulai dari tempat peribadatan hingga miniatur bangunan yang dianggap bersejarah. Di Taman Wisata Iman ini kita dapat melihat vihara, gereja, kuil Hindu, lapangan manasik haji, masjid, dan Taman Firdaus.
Sesuai perda dari Pemkab Dairi, untuk masuk ke TWI dikenakan biaya Rp10.000 untuk dewasa, Rp5.000 untuk anak-anak, Rp2.000 untuk roda 2, dan Rp50.000 untuk roda 4. Salah seorang pengunjung dari Pulau Jawa, Putri Boru Siringo-Ringo mengaku keberadaan Taman Wisata Iman sangat bagus dan indah. Selain itu, ia juga sangat bangga melihat berbagai rumah ibadah di lokasi ini, yang menggambarkan bahwa moderasi umat beragama sangat tergambarkan dengan baik. Saya lihat di sini semuanya ada, jadi nggak membanding-bandingkan antara suku dan juga agama. Ya, kalau di Muslim alhamdulillah, kalau di Kristen ya puji Tuhan. Jadi nggak ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini mempererat di antara suku-suku dan juga agama. Kadis Pariwisata Dairi Rahmat Syah Munte mengatakan, Taman Wisata Iman merupakan objek wisata yang sampai saat ini terus dikelola dengan baik, mengingat antusias masyarakat sangat tinggi berkunjung ke lokasi wisata ini. Kita melakukan berbagai promosi ya, tapi dengan cara-cara yang terbaru. Kita membentuk kelompok-kelompok wisata, Pokdarwis, ya, terus komunitas-komunitas, untuk melakukan berbagai kegiatan di sini. Ini menjadi terus kita juga undang konten-konten kreator membuat melalui media sosialnya untuk meramaikan, memperkuat digital marketing. Saat ini tingkat kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan, terutama pada hari libur dan hari besar keagamaan, di mana setiap bulannya terdapat 1000-an lebih wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Iman. Pemirsa, salah satu jenis ikan budidaya yang memiliki peluang untuk dikembangkan yaitu ikan mujair sebagai metode konvensional berpeluang memiliki keuntungan. Ikan mujair atau yang memiliki nama latin Oreochromis musambicus adalah salah satu komoditas perairan tawar yang perkembangbiakannya relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Peluang budidaya ikan mujair masih terbuka karena peminatnya di pasaran cukup tinggi. Ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat baik di kota maupun juga di desa. Biasanya ikan mujair ini diolah dengan cara digoreng, dibakar, dipepes, dan sebagainya. Selain itu, cara budidaya ikan mujair termasuk mudah karena memiliki sifat yang cepat beradaptasi dan mudah berkembang biak sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Seperti halnya penduduk desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, mulai memanfaatkan lahan mereka untuk budidaya ikan mujair di kolam darat. Salah seorang pemilik kolam Huta Julu mengatakan cara budidaya ikan mujair tidak sulit untuk dilakukan oleh pemula. Biasanya, kolam ikan mujair memanfaatkan lahan dengan luas sekitar 500 hingga 1000 meter bujur sangkar. Ya, saat ini masih perencanaan. Rencananya ini mau dibikin kolam jair. Nah, cuman kita untuk masa kedepannya belum kita tahu hasilnya karena masih tahap belum tahu hasilnya gimana. Kita masih percobaan itu di sana karena luasnya belum pakai ukuran lah kan. Nah, ya memanfaatkan lahan. Itulah intinya daripada kosong kan. Kalau yang kita pelajari dari orang ya sekitar 5 bulan 6 bulan Pak. Makanya kita belum menjalaninya, makanya ini tahap awal masih. Pematang kolam hendaknya dibuat dengan kokoh dan kedap air dengan lebar sekitar 50 cm. Adapun kedalaman air kolam dibuat antara 70 sampai dengan 150 cm untuk mencegah masuknya air luapan saat hujan turun serta buat pula parit yang mengelilingi kolam. Jika telah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kolam selama beberapa hari. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Toba yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani padi memasuki bulan Juni dan Juli setiap tahunnya Kabupaten Toba mulai dari Kecamatan Porsea dan Kecamatan Aji Bata memasuki musim panen padi. Setiap tahunnya masyarakat setempat memanen padi di persawahan mereka masing-masing dengan menggunakan tenaga manusia. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, masyarakat setempat telah mulai menggunakan peralatan yang lebih modern
seperti motor konbin, motor alat pemotong padi. Seperti halnya di Desa Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, penduduk desa tersebut telah beralih menggunakan mesin pertanian yang lebih modern. Salah seorang operator motor konbin, Benri Arwan, menjelaskan, satu unit alat tersebut mampu mengerjakan lahan pertanian warga seluas 3 hingga 4 hektar per hari jika kondisi cuaca cerah. Namun untuk saat hujan, alat tersebut tidak dapat dioperasikan. Benri juga mengaku bahwa untuk sewa alat tersebut mereka mendapatkan pendapatan upah dari yang mempunyai lahan sekitar 10% dari hasil panen yang telah dikerjakan. Dalam satu hari mampu mengerjakan 3 sampai 4 hektar per hari. Per harinya ya? Hektarnya 70 goni, kira-kira 100 kilo. 100 kilo per karung. Per karungnya, kira-kira. Ini masih sedikit. Nah, ini udah berapa kali berapa nih Pak kira-kira? Ini kalau ada setengah hektar. Setengah hektar ini yang dikerjakan saat ini ya. Nah. Sementara itu pemilik lahan Yeni Karlina Nainggolan mengaku saat panen di tempat mereka menggunakan peralatan motor konbin ini, biaya operasional saat memanen lebih murah dan lebih cepat hasilnya jika dibandingkan dengan mengandalkan tenaga manusia. Biaya operasionalnya lebih tinggi dan juga memakan waktu yang lebih lama lagi. Yeni juga mengatakan jika menggunakan alat motor konbin tersebut, selain biaya operasionalnya lebih murah, hasil panen dapat terkumpul dengan baik yang juga dapat menghemat tenaga. Kira-kira seperti apa Bu? Ya lebih cepat lah prosesnya, nggak lama lagi. Biasanya kan kalau dulu kan pakai tenaga manusia sampai malam lah, sampai tengah malam, karena kan harus tunggu juga. Bisa selesai ya sebenarnya. Tergantung memang dia hasilnya kan. Kalau memang padinya nggak terlalu banyak ya cepat. Tapi kok memang lahan yang luas ya tergantung lah sama area medan sawahnya tadi. Tinggi. Berapa tingginya kira-kira? Ya itu tadi 69.000 per kaleng itu kan udah terlalu tinggi. 60.000 per kaleng. 69.000 per kaleng. Terus kaleng kan 11,5 kilo. 11,5 kilo ya. Padi basah. Padi keringnya itu yang 11 kilo. Sebelumnya 68.000. Kok tahun lalu 60.000. Kan semenjak bulan 10 ke bulan 11 kan kenaikan harga padi. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 2 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 2 Juli 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan banyak dengan potensi hujan ringan hingga sedang di Kepulauan Nias dan Mandeling Natal. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga hujan guntur di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan guntur terjadi di wilayah Karo, Samosir, Simalungun, Toba, dan Padang Lawas Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Medan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan banyak untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 30 Juni 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lereng timur hingga ke lereng barat untuk waspada hujan sedang yang disertai dengan petir dan angin kencang. Waspada terhadap genangan air, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Minggu 2 Juli 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Permasalahan sampah selalu krusial baik di daerah perkotaan maupun di desa yang perlu dikelola dengan baik hingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah, salah satunya dengan memanfaatkan bank sampah. Seperti halnya pemanfaatan bank sampah di Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba yang telah berdiri sejak tahun 2021 hingga saat ini yang bernama Sumber Rejeki. Seorang pengempul sampah Anton Tampu Bolon mengatakan, bank sampah tidak hanya bersifat sebagai wadah untuk menampung sampah yang siap didaur ulang saja, tetapi dapat memperoleh keuntungan. Bank sampah dengan konsep penampungan sampah kering atau sampah anorganik yang ditampung di bank sampah Sumber Rejeki untuk disortir kembali sebelum disetorkan kepada bank sampah induk. Anton mengaku bahwa dari hasil pengumpulan sampah ia lakukan setiap bulannya dapat menghasilkan uang sebesar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Bisa orang bapak sendiri gitu? Ini sebenarnya ada berapa desa yang dapat. Tapi setelah dikumpulkan ini dijual kembali atau gimana Pak? Dijual kembali Pak. Ini dijual kembali ya? Iya. Bank sampah juga. Itu namanya di sana bank sampah namanya kira-kira? Iya, bank sampah. Ada berapa banyak yang bisa dikumpulkan setiap harinya kira-kira? Tergantung ya Pak gitu Pak. Rata-ratanya Pak kira-kira? Rata-ratanya paling kayak aqua 20-30 kilo Pak. Ya. Karton berapa kira-kira? Karton juga paling tinggi 10 kilo. Aparat Desa Asifatmawati Napitupulu mengatakan bank sampah Sumber Rejeki ini telah berdiri tahun 2021 yang dikelola oleh masyarakat Desa Lumban Manurung. Bank sampah Sumber Rejeki ini didirikan bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat dan menambah penghasilan bagi masyarakat. Hal ini juga akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang berguna untuk memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Awalnya dulu ini mendasari berdiri bank sampah di Lumban Manurung itu atas rekomendasi dari Bapak Camat bahwasanya bank sampah itu perlu didirikan di desa karena melihat kondisi desa banyak sampah, artinya perlu sampah itu kita kumpulkan, jangan dibakar, kita kumpulkan. Makanya kami pilih Bapak ini kemarin menjadi Direktur Bank Sampah Sumber Rejeki supaya desa itu ya, semakin bersih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.